Halo Milanisti, selamat datang di channel Planet Milan. Seperti biasa, kali ini kami akan sajikan beberapa kabar terbaru seputar AC Milan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Kabar baik, Ante Rebic kembali berlatih. Ante Rebic telah absen sejak 27 September lalu akibat dislokasi siku yang ia alami saat pertandingan melawan Crotone. Kini laporan terbaru mengungkapkan bahwa penyerang asal Kroasia tersebut sudah kembali berlatih dan bisa kembali beraksi dalam waktu dekat. Melansir laporan Milan News, Rebic kemungkinan besar bisa berada di bangku cadangan saat Milan menghadapi Sparta Praha di Liga Eropa pekan ini. Dan ia bisa diturunkan sebagai starter saat Milan bertandang ke markas Udinese di lanjutan Liga Italia 1 November mendatang. 7 pelajaran berharga usai Milan ditahan imbang AS Roma. AC Milan menjamu AS Roma di giornata kelima Liga Italia dengan harapan memperpanjang laju kemenangan mereka. Namun pada akhirnya tim merah hitam dipaksa bermain imbang setelah Roma berhasil menyamakan kedudukan setelah tertinggal 3 kali. Outlet asal Italia Sempre Milan lantas merangkum setidaknya ada 7 hal yang bisa dipelajari usai pertandingan tersebut. Dan berikut kami sajikan ulasan selengkapnya. Tuah Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic sekali lagi berhasil menciptakan brace pada laga ini. Itu menjadi ketiga kalinya bagi bomber Swedia tersebut menciptakan 2 gol dalam satu pertandingan di Liga Italia musim ini. Sejauh ini Ibrahimovic sudah mengemas 6 gol hanya dari 3 penampilan. Meskipun tidak menjadi man of the match pada laga kontra AS Roma, namun Ibra tetap menjadi pemain krusial bagi Milan. Stefano Pioli tentu berharap Ibra terus melakukan yang terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Persaingan Rebic dan Rafael Leao menjadi sengit. Dengan absennya Ante Rebic, Rafael Leao memiliki kesempatan lain untuk membuktikan dirinya, dan sejauh ini ia berhasil melakukan itu. Meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan mengingat potensi yang dimilikinya, namun pemain asal Portugal itu terlihat lebih dewasa dan efisien. Dia telah mencetak 2 gol dan 3 assist sejauh ini dalam 4 pertandingan di Liga Italia, termasuk sepasang assist di pertandingan melawan AS Roma. Sementara Ante Rebic yang musim lalu tampil mengesankan, namun dia belum sepenuhnya pulih dari cedera, dan kemungkinan butuh waktu agar bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Menunggu pulihnya Rebic dan penampilan gemilang Rafael Leao jelas menghadirkan persaingan sengit di antara keduanya untuk mengisi posisi awal di sektor sayap kiri. Milan kurang fokus. Hasil imbang 3-3 yang diraih dalam pertandingan melawan AS Roma bisa jadi cukup mengecewakan. Karena 3 gol dari Roma seharusnya bisa dihindari jika pemain Milan tidak kehilangan fokus di momen-momen yang krusial. Hal itu terlihat pada gol pertama Roma yang terjadi akibat Tatarusanu terlihat canggung untuk keluar dari gawangnya dan membiarkan Edin Dzeko mencetak gol. Yang kedua, ketika penalti kontroversial diberikan oleh wasit karena menilai Ismail Benacer melakukan pelanggaran yang seharusnya bisa dihindari andai pemain Al-Jazari itu lebih berhati-hati di dalam kotak penalti. Dan yang terakhir adalah saat gol ketiga AS Roma. Pada momen itu Ibrahimovic seharusnya bisa menghalau bola dengan cara sederhana menggunakan kepalanya ketimbang menggunakan tendangan kungfu yang aneh. Meskipun tidak mengecilkan Roma atas usaha mereka, namun ketiga gol yang mereka ciptakan sejatinya berawal dari kesalahan-kesalahan individu pemain AC Milan. Theo Hernandez yang kelelahan. Jadwal ketat mulai berdampak pada beberapa pemain Milan termasuk Theo Hernandez yang sepertinya mulai nampak kelelahan. Theo tidak terlihat seperti biasanya dan gestur tubuhnya menunjukkan jika ia tidak lagi tampil eksplosif seperti laga-laga sebelumnya. Stefano Pioli bisa mengambil keputusan bijak dengan memainkan Diego Dalot untuk mengistirahatkan Theo Hernandez ketika Milan memainkan pertandingan yang relatif lebih mudah saat menghadapi Udinese atau Hellas Verona, agar Theo bisa kembali dalam kondisi yang lebih bugar saat menghadapi Napoli. David Calabria semakin baik. David Calabria tampaknya telah menemukan alurnya lagi sejak awal musim ini. Dia telah menyederhanakan permainannya yang membuatnya mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Cederanya Andrea Conti dan perlunya Diego Dalot serta Pierre Kalulu beradaptasi dalam tim. Calabria menemukan ruang yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia dapat memainkan peran kunci di sisi kanan pertahanan Rossoneri. Penampilan Calabria sejauh ini sangat positif, tetapi dia harus terus di jalur ini jika ingin mempertahankan tempatnya di starting 11. Masalah di sayap kanan.
Alexis Saelemaekers mencatatkan namanya di papan skor pada laga ini. Secara keseluruhan ia bisa diandalkan. Namun bukan berarti Pioli tidak membutuhkan tambahan pemain di sisi sayap kanan. Apalagi jika melihat Samu Castillejo yang gagal membuat dampak sejauh ini. Milan memang masih memiliki Brahim Diaz, namun pemain asal Spanyol itu adalah seorang gelandang serang. Jika di sisi kiri, Pioli bisa berharap pada Ante Rebic, Rafael Leao dan Jens Peter Hauge. Namun tidak demikian halnya di sayap kanan. Pada sektor ini, Pioli tampaknya butuh seorang pemain sayap lagi yang benar-benar bisa diandalkan untuk merubah permainan. Tatarusanu harus tingkatkan level. Cyprien Tatarusanu memulai debutnya di Liga Italia musim ini dengan cara yang serba mendadak. Ia harus tampil menggantikan Donnarumma yang harus absen beberapa jam sebelum laga kontra AS Roma. Kendati 3 gol yang bersarang di gawangnya bukanlah semata-mata karena kesalahannya, namun gol pertama yang dicetak Edin Dzeko tak bisa dipungkiri berawal dari kegagalannya menghalau bola. Dengan Gianluigi Donnarumma yang positif COVID-19, Tatarusanu akan menjadi pilihan pertama untuk diturunkan Pioli di beberapa pertandingan ke depan. Namun kiper asal Rumania itu jelas harus bisa meningkatkan level permainannya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan gawangnya kebobolan. AC Milan bidik bek tengah Hellas Verona Matteo Lovato. AC Milan terus dikaitkan dengan beberapa bek tengah seiring dengan rencana mereka menambah amunisi di sektor pertahanan. Melansir laporan Sempre Milan, Rossoneri kini dikaitkan dengan bek tengah milik Hellas Verona Matteo Lovato. Pemain bertahan 20 tahun itu telah tampil di 5 pertandingan perdana di Liga Italia musim ini. Ia juga tampil memuaskan saat Hellas Verona berhasil menahan imbang Juventus 1-1 di Allianz Stadium. Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Milan telah menjalin kontak dengan Verona untuk membahas kemungkinan transfer sang pemain. Sumber yang sama mengungkapkan bahwa bandrol yang ditetapkan pada Lovato saat ini berada di kisaran 15 juta euro. Manchester United siapkan kontrak 5 tahun demi boyong Hakan Çalhanoğlu. Kontrak Hakan Çalhanoğlu bersama Milan akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Namun pembicaraan perpanjangan kontrak sang pemain belum juga mencapai kesepakatan. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa ada jarak yang cukup jauh antara kedua belah pihak saat ini, di mana pada pertemuan terakhir Milan mengajukan tawaran kenaikan gaji senilai 3 juta euro disertai dengan sejumlah bonus. Namun pihak Hakan Çalhanoğlu menginginkan kenaikan gaji senilai 6 juta euro. Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Milan akan kembali mengadakan pertemuan dengan perwakilan Hakan Çalhanoğlu pada awal November ini dan berharap bisa segera mengunci kesepakatan. Pemain asal Turki tersebut memiliki keinginan besar untuk bertahan di San Siro, tetapi sejumlah klub besar juga sedang memantau situasinya dan menunggu kesempatan untuk melayangkan tawaran. Dan sejauh ini Manchester United menjadi klub terdepan yang terus dikaitkan dengan pemain 26 tahun itu. Klub asal Inggris tersebut bahkan sudah menyiapkan kontrak 5 tahun plus kenaikan gaji untuk merayu Çalhanoğlu hengkang ke Old Trafford.